Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai uji normalitas. Ya, uji normalitas ini kita bisa gunakan dengan menggunakan yang namanya adalah metode Lilliefors dengan catatan datanya tidak dalam distribusi frekuensi data bergolong. Dan pada saat melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Lilliefors, setiap data X, Y itu diubah menjadi ZI ya, dengan cara XI dikurang dengan X bar itu kan rata-rata ya, per S itu simpangan bakunya. Nah, statistik uji yang digunakan seperti ini ya. L itu karena kita menggunakan Lilliefors ya, jadi maksimum dari FZI min SZI dengan daerah kritisnya adalah L, di mana L-nya lebih dari L alfa dan di situ ada N-nya adalah ukuran sampelnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada suatu contoh bahwa sebuah sampel berukuran 7 diambil secara random dari suatu populasi. Nah, ketujuh sampel itu adalah mulai dari 5, 7, 4 dan seterusnya, ada 7 ya sampelnya. Alfa yang diambil adalah 5%. Nah, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal. Oke, nah sekarang kita coba untuk membahas ya. Nah, sekarang kita coba untuk bahas ya. Tadi diketahui bahwa sampel berukuran 7 ya. Jadi ada 7 sampel yang diambil secara random dari suatu populasi. Alfanya sudah diketahui. Kemudian kita diminta untuk menguji hipotesis bahwa sampel berasal dari distribusi normal. Nah, untuk menguji hipotesis tersebut kalian harus ingat prosedur uji hipotesis kemarin ya. Yang pertama adalah menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini H0-nya adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Berasal dari populasi berdistribusi normal ya. Normal. Oke. H1-nya adalah sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, itu langkah pertama adalah kita harus tahu dulu H0 dan H1-nya. Kemudian tingkat signifikansinya atau alfa kan diketahui bahwa yang diambil adalah 5%, maka alfa di sini adalah 5% atau bisa kita tulis dengan 0,05. Oke. Kemudian statistik uji yang digunakan karena kita di sini menggunakan Lilliefors untuk menguji uji normalitas, maka kita gunakan L sama dengan maksimum mutlak FZ1 min SZ1 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja ke perhitungan. Perhitungannya bahwa untuk menghitung statistik uji yang di sini L-nya adalah maksimum FZ1 min SZ1, maka kita harus mencari FZ1, SZ1 gitu ya. Nah, langkah untuk mencari FZ1, SZ1 sebelumnya kita harus mencari terlebih dahulu ZI-nya. Maaf, ini FZI min SZI ya. Jadi langkahnya adalah kita harus mencari dulu ZI-nya. Nah, cara untuk mencari ZI, kan tadi ZI rumusnya adalah XI min X bar per S. Maka kita harus mencari dulu XI, X bar dan S-nya. Oke, nah di sini kita langsung ke perhitungan. Sampel yang diambil adalah di sini dari soal saya pindahkan ke sini ya. Soalnya tadi adalah sampelnya ada 5, 7, 4 dan seterusnya sampai dengan 11. Oke, nah sekarang di sini kita mencari X kuadratnya.
X kuadratnya adalah 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan X-nya. Maka di sini ada sigma X, hasilnya ada 57. Kemudian kita jumlahkan X kuadratnya. Sehingga di sini hasilnya adalah 553. Ya. Nah, dari sini tugas kita adalah mencari X barnya. X barnya rumusnya adalah sigma X per N. Sigma X-nya kan kita sudah cari tadi 57 ya. Maka di sini 57 per N. N itu adalah sampelnya, adalah sebanyak 7. Maka di sini hasilnya 57 per 7 hasilnya adalah 8,14. Ya. Setelah kita mencari X bar, maka kita mencari S-nya. S itu adalah simpangan bakunya. S-nya seperti yang kemarin rumusnya adalah akar dari N dikali dengan sigma X kuadrat min sigma X kita kuadratkan per N dikali dengan N min 1. Sehingga di sini akar N-nya adalah sampelnya tadi sebanyak 7 ya. 7 dikali dengan sigma X kuadrat. Ini kan sudah kita cari tadi, hasilnya adalah 553 dikurang dengan sigma X-nya adalah 57. Kita kuadratkan 57 kuadrat per 7 dikali dengan N-1. N-1-nya tadi adalah N-1, 7 dikurang 1. Maka di sini akar kita kalikan dulu ya. 7 dikali 553 hasilnya adalah 3.871 dikurang 57 kuadrat, ini adalah 3.249 dibagi dengan 7 dikali 6 ya, ini ya adalah 42. Karena 7 dikurang 1 kan 6 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah akar 3.800 dikurangi dengan 3.249 adalah 622 per 42. Hasilnya adalah akar dari 14,809. Maka di sini 3,85. Bisa kalian cari dengan menggunakan kalkulator ya. Sehingga S-nya sudah ketemu, hasilnya adalah 3,85. Nah, X bar sudah ketemu, S sudah ketemu, maka kita nanti mencari ZI-nya. Ya. Langkah selanjutnya adalah mencari ZI-nya. Nah, sekarang kita mencari ZI-nya. Langkah untuk mencari ZI, di sini tadi kan datanya masih saya sesuaikan ya 579. Nah, langkahnya adalah kalian membuat dulu kotak seperti ini ya. Jadi ada XI, ada ZI. ZI diperoleh dari XI min X bar per S. Kemudian kita mencari FZI, SZI, kemudian mutlak FZI min SZI. Nah, sekarang XI. XI-nya adalah kalian di sini kan datanya masih belum urut ya. Kalian cara menuliskan XI-nya adalah kalian urutkan datanya mulai dari yang paling kecil ke yang terbesar gitu ya. Jadi di sini ada tadi sampelnya ada 5, 7, 4, 9 dan seterusnya. Saya urutkan yang kecil dulu. Maka di sini yang kecil adalah 4 ya. 4, 5, terus 6, 7, 9, 11, 15 ya. Jadi diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah ada 7 ya. Nah, oke. Diurutkan dari yang kecil dulu ke yang terbesar. Nah, sekarang kita mencari ZI-nya. ZI itu rumusnya adalah XI min X bar. XI-nya kan 4 ya. Ini ya, kita sesuaikan di sini 4 dikurang dengan X bar. Tadi kan kita sudah cari X barnya, rata-ratanya hasilnya adalah 8,14. Maka dikurangi dengan 8,14 per S nya tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah
3,85. Nah, ini kita hitung hasilnya adalah negatif 1,07 ya. Kemudian di sini 5 XI-nya kan 5 ya, menyesuaikan 5 dikurang dengan X barnya tetap ya 8,14 dibagi dengan 3,85 ya, sehingga di sini hasilnya adalah 3 dikurang, jadi cara menyelesaikannya kan 5 dikurang 8,14 terlebih dahulu, berapa hasilnya, kemudian baru dibagi 3,85, maka ini hasilnya adalah negatif 0,81 ya. Nah, selanjutnya sama, 6 dikurang dengan 8,14 per 3,85. Ini caranya adalah 6 dikurangi dulu dengan 8,14, hasilnya berapa? Baru dibagi dengan 3,85. Maka di sini diperoleh negatif 0,55. Gitu ya. Dengan cara yang sama maka di sini nanti juga 7 dikurang dengan 8,14 per 3,85 sama ya. Dengan cara yang sama maka di sini diperoleh negatif 0,29. Kemudian yang ini 0,22, yang 11 0,74, yang 15 adalah 1,78. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita mencari ZI, maka langkah selanjutnya adalah mencari FZI. FZI diperoleh dari di sini ya, coretannya, catatan dulu. Catatan FZI yang pertama. Yang pertama, ZI-nya kan negatif 1,07. Maka kita mencari FZI-nya adalah negatif 1,07. Kalian sesuaikan di situ ZI yang pertama. Negatif 1,07. Maka di sini sama dengan P. Jadi kita ubah dulu ya P. Z kurang dari atau sama dengan, menyesuaikan rumusnya ya, negatif 1,07. Ya. Kemudian ini caranya adalah sama dengan P, Z itu kan kemarin sudah kita pelajari yang Z itu kan 0,5 ya. Jadi di sini patokannya Z 0,5, selalu 0,5 karena 50% ya, 5 0,5. 0,5 dikurang dengan negatif 1,07, kalian lihat di tabel Z. Ya. Jadi kuncinya adalah tabel Z. Saya tunjukkan dulu ya tabel Z-nya. 1,07. Kalian melihatnya di 1,07 ya. Kalau negatif di sini ya ditulis 0,5 dikurang dengan gitu ya. Kemudian 1,07 kalian cari 1,07. 1,07 di sini hasilnya adalah 0,355. 1, jadi kalian lihatnya di sini ya 1,0 terus kemudian 7-nya dari sini 7, maka 0,355. Oke, nah sekarang kita tulis di sini 0,5 dikurang dengan 0,3 berapa tadi ya? 3577 ya. 3577 sehingga di sini hasilnya 0,1423. Oke, jadi ini kita pindahkan ke tabel 0,1423. Nah, sekarang kita mengisi yang ini. Sama ya caranya, berarti kita mencari FZI. FZI-nya adalah 0,81, negatif 0,81 ya. Kita cari di sini F negatif 0,81. Berarti P Z kurang dari atau sama dengan negatif 0,81. Nah, di sini pasti selalu 0,5 dikurang karena negatif ya. 0,81. Nah, kita cari di tabel Z. 0,81. 0,8 kalian cari dulu di sini ya, 0,8. Kemudian tarik ke sini cari yang 1. Ini ya, betul ya. Maka di sini hasilnya adalah 0,2910. 0,2910 sehingga hasilnya adalah 0,2910.
Itu kemudian kita pindahkan ke sini ya, 0,209. Nah, sekarang dengan cara yang sama maka di sini diperoleh 0,2912, yang negatif 0,29 juga 0,3859. Nah, kalau ini tadi kan negatif. Nah, sekarang bagaimana dengan yang positif? Sama ya, sama. Jadi misalkan kita ambil di sini F, kita hitung dulu ya. F 0,22. Menyesuaikan ini ya, 0,22 menyesuaikan. Kemudian di sini sama dengan P, Z kurang dari atau sama dengan 0,22. Nah, di sini tadi Z-nya itu kan 0,5. Karena di sini positif, maka ditambah dengan, nah kita lihat dulu 0,22 di tabel Z ya, Nah, 0,22 kita ambil dari tabel Z ya. Kita bisa lihat di tabel Z 0,22 di sini 0,0871 ya. Maka kita tuliskan ditambah dengan 0,0871 sehingga di sini hasilnya adalah 0,5871. Nah, kita pindahkan ke dalam tabel 0,5871. Nah, dengan cara yang sama, maka di sini diperoleh 0,7704. Kemudian yang di sini juga sama ya, 0,9625. Oke, nah sekarang kita sudah menghitung semua FZI-nya. Nah, sekarang kita menghitung SZI-nya ya, S-nya. Nah, cara menghitung S-nya adalah kalian perhatikan di sini kita menghitung yang data pertama. Data pertama maka caranya adalah 1 dibagi atau per, tadi semua jumlah sampelnya adalah 7, maka di sini 1/7 ya. Kemudian data yang kedua artinya 2/7. Data yang ketiga 3/7. Data, makanya tadi diurutkan dulu ya, karena ini tadi fungsinya. Kemudian 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. Nah, sekarang kita jadikan ke dalam bentuk desimal. Jadi ini 1 dibagi 7 adalah 0,14. Kemudian yang ini 2 dibagi 7 0,28. Kemudian ini 0,43, 0,57. Ini adalah 0,714. Yang 6/7 adalah 0,85. 7/7 hasilnya adalah 1. Nah, setelah SZI-nya kita hitung semua, maka langkah selanjutnya adalah mencari mutlak ya, mutlak FZI min SZI. Ingat ya, mutlak itu selalu bernilai positif ya. Jadi cara mencarinya adalah mutlak FZI. Jadi kalian kurangi saja 0,1423 dikurangi 0,14. Hasilnya adalah 0,0023. Ya, kemudian yang ini 0,209 dikurangi dengan 0,28. Ini kan hasilnya adalah mutlak negatif 0,071 ya. Karena di sini negatif di dalam mutlak, maka dia nilainya adalah positif sehingga di sini menjadi sama dengan 0,071 ya. Jadi mutlak itu dia selalu bernilai positif walaupun nanti kalian menguranginya hasilnya adalah negatif. Ya, sehingga di sini 0,291 dikurangi 0,43. Ini nanti kan hasilnya negatif karena di dalam mutlak maka dia hasilnya adalah positif 0,1388. Kemudian yang ini hasilnya adalah 0,1841. Yang ini hasilnya adalah 0,1269. Kemudian selanjutnya 0,0796. Kalian kurangi yang 0,625 dikurangi 1 gitu ya, hasilnya adalah 0,0375. Nah, sekarang tadi kembali ke rumusnya bahwa L adalah maksimal dari FZI dikurang dengan SZI. Artinya kalau maksimal maka dari tabel yang tadi kalian pilih yang paling maksimal, paling tinggi ya. Artinya dari ini, dari yang pertama sampai yang tadi kalian pilih yang maksimal.
Karena di sini yang maksimal adalah yang 0,1841, maka kita pilih yang 0,1841. Maka ini dipilih 0,1841. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari daerah kritisnya. Daerah kritis ya, langkah kelima adalah mencari daerah kritis. Tadi daerah kritis disebutkan bahwa L alfa N ya, N itu adalah sampel. Ini maka di sini L alfanya tadi yang diambil adalah 5% atau 0,05. Kemudian N-nya adalah sampelnya, karena sampelnya adalah 7, maka di sini kita tuliskan 7 ya. Kemudian kita mencari L hitung atau L 0,05 dan sampelnya 7. Ini kita menggunakan yang namanya adalah tabel nilai kritis di Lilliefors. Untuk melihat nilai kritis, kalian lihat di situ bahwa perhatikan yang tabel yang kotak yang atas ya, karena di situ alfanya adalah 0,05, maka kalian cari yang 0,05. Kemudian yang bagian sampelnya kalian pilih yang 7 karena sampelnya kan 7 ya. Kemudian di situ kalian tarik lurus, maka di situ akan ketemu 0,300 gitu ya. Itu cara membacanya. Nah, setelah kita lihat di tabel Lilliefors, nilai kritisnya di sini adalah 0,300 ya. Nah, kemudian sehingga daerah kritisnya adalah L, di mana L lebih dari, kan tadi lebih dari L alfa N ya. Sehingga di sini L, di mana L lebih dari, tadi kan kita sudah cari di tabel nilai kritisnya adalah 0,300. Sehingga di sini daerah kritisnya adalah L, di mana L-nya lebih dari 0,300. Maka kalau kita tuliskan kan, misalkan di sini ada 0,300. Daerah kritisnya itu yang berada di sini ya, yang berada di wilayah yang diarsir. Nah, sekarang kita coba cek di L hitungnya yang tadi. Nah, sekarang kita coba cek di L hitungnya. L hitung yang tadi sudah kita cari kan, yang menggunakan tabel tadi yang dipilih maksimum tadi, itu L hitung ya namanya. Ini L hitung. L hitung tadi hasilnya adalah 0,1841. Maka 0,1841 kita cek apakah 0,181 itu masuk dalam wilayah yang diarsir atau yang tidak. 0,1841 itu kan 0,300 itu kan artinya sama dengan 0,300-nya berapa? Misalkan di sini karena dia di belakang koma ada 4, ya kita sesuaikan di sini 4 gitu ya. Nah, sekarang kita cek 0,1841 dia berada di wilayah yang diarsir atau tidak. 0,1841 kan dia berada di sebelah kirinya 0,300, maka dia berada di wilayah yang tidak diarsir. Artinya L hitungnya ini, L hitung artinya 0,1841 itu tidak berada di daerah kritis. Artinya kita nulisnya gini ya, kalau misalkan dia berada di daerah kritis kan kita nulisnya gini, tapi kalau tidak berada kita coret gini. Jadi dia tidak berada di daerah kritis. Kalau dia tidak berada di daerah kritis, langkah selanjutnya adalah keputusan uji ya. Keputusan ujinya adalah karena dia tidak berada di wilayah daerah kritis, maka keputusan ujinya adalah H0 diterima. Kalau H0-nya diterima, maka kesimpulannya adalah sampel H0 diterima. Kalian lihat tadi di penentuan hipotesis ya, H0 diterima artinya sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Gitu ya. Itu adalah langkah-langkah kita menentukan uji normalitas.